kita ibagas tonggo. Terima kasih sombah nami bamu Tuhan bani penolong on. Si horma pukahon nami kebaktian minggu tanggal 10 sada Juli 2020 sada. Jana bani panorang on di pamasado pertukaran pelayan sa resort DKPS resort Salemba. Marpasupasu maham Tuhan bani sidea inaholongan niur nami nadoma itodo ham diutus ham lako mengidangi kuriamu kuria DKPS Kalender si Parambilan, si Paragenda, si Wandoding. Penghormat Tuhan, haganut tim multimedia, host pakon ko-host. Bapa ni surga, posaido hanami lang kita itodo, jana isuruham si dia laho mengidangi ham. Tapi riap do pakon kuasa muin, ia pehon ham kubani si dia. Gabi margogo si dia laho mengidangi ham. Marhite kebaktian minggu GKPS Kalender. Terima kasih mabamu Tuhan haganu perangkat nih pagi hanami sonhema jaringan internet apa supasu ham Tuhan boy dia ganu timerdala. Ibagas Kristus Yesus Tuhan kami anai martonggo jana marondos kita hubamu pukahon nami ma kebaktian nami on. Amen. Amen. Ya, jadi buat kita posisi tak. Udah ya. Syah. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ninai bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing. Cito palangit pakon tanohon. Amin. Ise dona boy takok kudolok ni Jehovah. Ise dona boy jong baniyanan ni napasingin. Partangan na borsi apa paruhur na pitah. Alak na somando pakon tondui ni bani na somargagan. Apa halak na soramar bija laho manitu. Ia mana manjalo pasu-pasu humbani Jehovah. Pakon hapitoron humbani naibata napaluah konsi. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata, paridop ni uhur natar sulur. Terima kasih maha tahanan nami hubamu. Alani idop ni uhurmu na membere malas ni uhur. Ada meyon apa hasa daun huban nami panorang on. Usehon hamma tundimu hubagas uhur nami. Ase margogo hanami mataluhon kuasani dosa. Jana tong-tong ipindahi hanami harajawanmu. Paahapkon hamma huban nami bagal ni idop ni uhur muin. Ase iboto hanami maridop ni uhur homa dopak hasoman nami. Marhite anakmu Yesus Kristus si pagoluin. Martonggo hanami hubamu. Amen. Kundul makuria. Mandoding mahita. Puji hitama Tuhan ta, marhitei doding haleluya. Nomor 324, ayat sada, pakon ayat 2, anggo saitong hu pikiri.
Suaranya. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Sopat konhita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inaguri atas. Paridot ni uhur mangida hanami. Narohdo hanami jolma pardosaon bulobemu. Masopot kondosa nami na buein. Kotop dohiranan hasoman na mangarapkon pambahenan na madiar kumban nami. Gati homado hanami lang paduli hubani hasoman. Jana gati hanami hurang sirsir, manjalo pardiaran humbani hasoman. Abasaron alayakon pakon lumbang ni uhur, gati lang jupah ban nami. Kurang sirsir mangarusi pikiran ni hasoman. Parsahap pakon pambahenan nami, gati paroh ringis ni hasoman. Gati lang na madiar ibayan hanami balos ni nalang madiar, na binahen ni hasoman dopak hanami. Kurang doha nami manunggohon hasoman nami. Kurang ringgas doha nami mangapohi halak na ibagas pusok ni uhur. Patobukon halak na ibagas hagalekon. Pakon pandolean. Sonai age padan nami dopak ham. Gatido lang isuhuni hanami. Alani ay maasero hanami mentopotkon dosa nami. Maidob maurmu sasapam ma dosa namiin. Pargogohi jan ajari ham mahanami. Mandalankon hatamu ibagas goluh nami. Pangindu hanami on hubamu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Tuhan jana si palua hanami. Amin. Tangar anjaha hapor saya hitama hatani naibata. Baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Makop-kop haganupdo ia mate. Ase ulang manggulu bani diri ni be na mangguluin. Tapi ase manggulu si dia bani. Nadok mate anjaha mulak manggulu makop-kop si dia. Ibagas holong ninay bata, doma isasap dus haganup dosata. Alaniai, patadidakon hitama tanda-tandani paguluhon nabayu. Asangapon ma baninay bata ibabo. Amen. Kundul makuria, mandoding mahita. Puji hita use Tuhan ta, marhite doding haleluya. Nomor 322 ayat sada das subane ayat tolu
ham o nai batakku. Sebenarnya amat kata itu kedengaran saudara. Mati. Riap mahita jongjong. Saksion hita ma hapor saya utain. Songon nasinaksihon ni haganuk alat na por saya. Bani sak tanohon. Au por saya bani nebata bapa. Parbobo na sotarimbang. Namano palangit pakon tanohon. Au por saya bani Yesus Kristus. Anak ni nebata nasasadain. Indo Tuhan ta. Na tinubukon ni si Maria. Sangkanape haliapan. Marhite tondui na pasing. Na manaron na parngit. Bani panorang ni si Pontius Pilatus. Iparsilangkon. Matei anjaha itanong. Turun hunagori toru. Ulak manggulu humbani na matei. Bani ari patoluhon. Naik ke surga, anja hundul isyamun ni nebata bapa, parbobo naso tarimbangin,
kunjai maia mulak magira, lahu menghumi halak namang golu, pakon nadok mate. Au persaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadan nama pasingin, parsaoran ni sagala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan nasaduka ni dokahni. Amen. Kundul makuria. Mandoding mahita. Puji hita ose Tuhanta, marhite doding haleluya, nomor 327, ayat sada dasubani ayat 4, marpangun sandean bani Tuhanin. Marpangun sandean bani Tuhanin, puji sai pasangat magorani, onang halani hatani Tuhanin, pangarapon para padadanin, sai mangarap panipadani Tuhan Yesus Kristus, sai mahita bay pertobusan ni damay dogano pandani jolmain asal mapersaya bani Tuhani ay sirsir doa gunakan tatotat kamu bani padanin tongkong say mangarap bani padani Tuhan Yesus Kristus say mangarap mahita bay pertabusan ni say dalam pun mahorjani Tuhani, jana say dingat mabani padani, say sirsir martonggo na porsayain, ay podas maro Tuhan tain, say mangarap bani padani Tuhan Yesus Kristus, say mangarap mahita bay pertobusan ni oh haso mananggo si holhoso nang ingat papadan ni Tuhanin tongkong ay majaloman mo tengerunin ni paroh ni Tuhanin say mangarap panipadan ni Tuhan Yesus Kristus say mangarap mahita bay pertobusan ni Sonari tangar hitama ting ting ikuriao. Warta Jemaat Minggu 11 Juli 2021. Yang pertama, warta kegiatan. Ibadah Minggu tanggal 11 Juli 2021 dilaksanakan pertukaran pelayanan Sresot Salemba yang melayani pengkhotbah Inang Situa Monalisa Saragi, liturgis Inang Situa Asiroha Sipayung, pemimpin pujian plus singer plus pemusik Bapak Situa Rodiman Purba, warta jemaat Inang Samas Evelinda Saragi. Yang kedua, Minggu tanggal 11 Juli 2021
akan diadakan sermon gabungan guru sekolah minggu Seresot Salemba. Diadakan secara aplikasi Zoom. Masuk pukul 16 WIB. Yang ketiga, Selasa 13 Juli 2021 akan diadakan pendalaman Alkitab seksi Inang melalui aplikasi Zoom, masuk pukul 17.30. Yang keempat, Selasa 13 Juli 2021 akan diadakan sermon lokal majelis secara online melalui aplikasi Zoom, masuk pukul 19 WIB. Yang kelima, Rabu 14 Juli 2021 akan dilaksanakan pendalaman Alkitab secara online untuk lansia GKPS Klender, masuk pukul 19 WIB. Yang keenam, Jumat 16 Juli 2021 akan dilaksanakan pertonggoan secara online melalui aplikasi Zoom, masuk pukul 19.30 WIB. Yang ketujuh, Minggu 18 Juli 2021 yang akan melayani ibadah minggu depan, pengkhotbah Pendeta Sorta Damanik, liturgis sama Evelinda Saragi, pemimpin pujian sama Juan Stukir, warta jemaat sama Vincent Sidauruk, singer plus organis Ana Purgirsang. Yang kedelapan, telah dibuka kembali sekolah kateisasi agar mendaftarkan kepada Sekretaris Jemaat Situa Dormen Sidauruk. Pendaftaran paling lambat ditunggu sampai 25 Juli 2021. Jemaat yang berulang tahun, Bapak Situa Emeritus Astin Purba. Distrik 4 akan mengadakan penghiburan buat keluarga yang berduka karena COVID. Akan dilaksanakan Minggu 18 Juli 2021 pukul 18 WIB melalui aplikasi Zoom. Link akan menyusul. Yang kedua, warta keuangan. Yang masuk uang dalam minggu ini sebesar 4.977.000. Persembahan atau bagal diubur bisa langsung ditransfer ke rekening Bendahara Jemaat GKPS Klender BCA 75401572221 atas nama Rina John Ragus Saragi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari kami bangun tidur sampai saat ini, kami boleh dapat berkumpul bersama dengan jemaat GKPS Klender dalam ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi jemaat Klender yang saat ini sedang sakit, Tuhan. Kiranya Kau berikan kesembuhan dan pemulihan pada saudara-saudara kami ini. Melalui obat-obat yang mereka minum, berkati Tuhan, supaya obat ini menjadi kesembuhan bagi mereka semua. Kami berdoa untuk Samas Inang Samas Lina, Agustina Borus Sidauruk, pemulihan di rumah. Inang Margareta Retno, pemulihan di rumah. Samas Vincent Sidauruk, perawatan di rumah. Dora Borus Simatupang, pemulihan di rumah. Bernard Purba, pemulihan di rumah. Inang Sarinta Boru Purba, perawatan di rumah. Saudari Novel Boru Sinaga, perawatan di rumah. Saudara Henry Situkir, perawatan di rumah. Keluarga Surya R. Sumbayat Boru Purba, perawatan di rumah. Lakesia Kristabel Borus Cipayung, pemulihan di rumah. Dan Bapak Situa Emeritus Bonar Situkir Inang Borus Tanggang yang saat ini masih menunggu hasil PCR. Kiranya Tuhan berikan hasil PCR yang terbaik dan biar kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengadaan rumah resort Salemba, di mana tahap 1 dan 2 sudah berjalan dengan baik. Kiranya untuk tahap selanjutnya biarlah Tuhan juga berikan kelancaran dan kemudahan di dalam pengadaan rumah resort ini. Dan berkati semua jemaat GKPS Klender yang sudah memberikan berkat-Nya untuk semua ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mandoding Mahita.
untuk menyambut firman Tuhan, puji hita Tuhan ta, marhitei doding haleluya, nomor 450 ayat sada bakon ayat 2, bayi ganupan si dalanan muin. Bayi ganupan si dalanan muin, Yesus mabain hasomanmu, iparoto ampung pengizin, ronsvi ondos pai tujuanmu. Idao mahol si dalam nami, ulang hamandule iji, semboy paheronin, asal Yesus pen hasoman mi. Jangan mamikirin bani Yesus patugahi, nangayo tahan bani alamin, ay iboto doganupani. Asal Yesus pen hasoman asal Yesus pen hasoman, asal Yesus pen hasoman. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat GKPS Klender bersama dengan kami dari GKPS Salemba yang bertugas pada saat ini. Kami bersehati datang kepada Tuhan dari tempat kami masing-masing. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Kuasailah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus memberikan pemahaman yang baru bagi kami akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu. Sadarion yadongkon pertukaran mimbar Seresot Salemba. Tadi sudah disampaikan kami yang bertugas, kami memperkenalkan diri dahulu. Nama Ragenda Situa Asirohasi Payung, Pandoding Situa Rodiman Purba.
Hanami nama rambilan Aima Situa Monalisa Saragih. Aima informasi Hanami nomor tugas. Sadarion Aima Minggu Paonom Hondop Trinitatis. Firman Tuhan pada kita pada hari ini yang diambil dari Amos 7 ayat 10 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan ini topiknya adalah tetaplah menyuarakan kebenaran. Kata tetaplah di sini kita diingatkan untuk kita harus tetap konsisten terhadap panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Kalau dilihat latar belakang dari firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat seseorang disampaikan keburukannya ataupun perbuatan dosanya dibongkar oleh seseorang karena ketidakbaikan, itu membuat seseorang akan gelisah, mungkin marah. Demikianlah yang dikerjakan oleh Amazia. Amazia adalah seorang hamba Tuhan yang ada imam di Betel, yang pada saat itu dia imam, tapi menyalahgunakan tugas panggilannya yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Dia bersekongkol dengan Raja Yerobeam untuk kepentingan pribadi, dunia, maupun kepentingan Raja Yerobeam. Sehingga dia tidak lagi berdiri sebagai imam yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sedangkan Amos
Amos adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah manusia biasa. Dia bukan nabi. Seperti yang tadi kita sudah baca, bahwa Amos ini adalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tapi Tuhan memanggil setiap orang, maupun Amos dan kita semua umat pilihan Tuhan, kita dipanggil Tuhan dari latar belakang kita masing-masing. Tuhan sangat mengasihi sehingga dia mau mati di kayu salib untuk kita. Dia menerima kita apa adanya. Mungkin kita juga bisa lihat di beberapa perikop di firman Tuhan, seperti Daud pada saat dipanggil. Tuhan melihat hati yang tidak kelihatan ini. Tapi manusia melihat yang kelihatan. Sehingga pada saat Tuhan memilih seorang, Tuhan punya alasan. Kalau kita tahu bahwa Amos ini adalah orang yang berintegritas. Amos adalah orang yang sesuai kata dan perbuatan. Dan Tuhan mengenal dia, pasti Tuhan berkenan kepada Amos. Sehingga Tuhan memilih Amos untuk bernubuat bagi umat Israel. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Walaupun dalam perjalanannya bangsa Israel ini terus mendukakan hati Tuhan. Tapi berbagai cara dibuat Tuhan untuk umat Israel itu berbalik dari jalan-jalan itu. Dan mengirim Amos untuk pergilah kepada bangsa Israel. Mungkin kita juga dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Mungkin mulai dari sekitar kita, dari rumah, dan juga di pekerjaan, di keluarga besar kita, di masyarakat kita, dimanapun kita berada. Tuhan kepengen kita pergilah. Di sini perkataan pergi, kalau Amos tidak bergerak untuk melangkah, tentu ini tidak akan terjadi. Amos dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga dia beranjak untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Walaupun kita ketahui tadi di dalam bacaan ini, bahwa bangsa Israel itu maupun Amazia menolak keberadaan Amos hadir di tempat mereka. Berbagai cara mereka buat untuk tidak menerima Amos. Amos dituduh untuk mencari makan di tempat itu. Karena mungkin Amazia sudah melenceng dari panggilan kenabiannya, yang dikerjakannya adalah yang diucapkannya. Mungkin dia melakukan hal yang sama. Sehingga dia menghakimi Amos, pergilah, hai pelihat. Kamu jangan mencari makan di tempat ini. Sesungguhnya sering juga hal yang seperti ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering menolak orang lain pada saat orang menyampaikan sesuatu yang baik kepada kita. Mungkin bisa saja Tuhan yang mengingatkan untuk menyampaikan hal itu kepada kita. Jadi kita pun sering terjebak dalam hal melihat latar belakang orang, sehingga kita tidak menerima kasih karunia yang mau disampaikan Tuhan kepada kita lewat hamba yang disuruhnya. Mungkin itu hamba Tuhan, ataupun orang yang ada di sekitar kita, ataupun firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pada saat itu sedang menegur kita untuk kita berbalik dari jalan-jalan kita. Jadi kita belajar dari Amos untuk kita pergilah. Kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan kita melihat seseorang dari latar belakangnya.
kalau dibaca Sibasaun pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus pun ditolak di kampung halamannya. Karena melihat secara pikiran, logika, bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak tukang kayu. Pola berpikirnya seperti itu. Kita sering sekali terbelenggu dengan hal-hal yang seperti itu, logika dan cara berpikir kedagingan kita. Sehingga orang di Nazaret juga tidak menerima Tuhan Yesus. Tapi pada saat ini kita diingatkan, untuk siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita belajar membuka hati kita. Biarlah firman Tuhan itu yang beroperasi di dalam hati kita untuk membentuk kita, untuk memperbaiki kesalahan kita. Bagaimana dengan hidup kita? Kita adalah pekerja Allah yang sudah dipilih dan dikirim Tuhan untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan di muka bumi ini. Kalau dilihat dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu mengenai amanat agung. Pergilah, beritakanlah firman sampai ke seluruh dunia. Tapi mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu mulai dari keluarga kita. Kita tidak bisa di luar kita seperti rohani, tapi di dalam rumah kita sendiri, yang sekitar kita tidak merasakan. Apakah firman yang kita hidupin itu hidup? Harus dimulai dari rumah, dari Yerusalem. Lalu sampai ke Samaria, sampai ke ujung dunia. Jadi menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman, bukan hanya sekedar tugas hamba-hamba Tuhan, yaitu pendeta, sintua, samas, ataupun yang lain, memang untuk lebih mendalami secara detail, mungkin itu masuk di dalam dunia sekuler, yang dilakukan oleh para pendeta kita, tapi sebagai anak-anak Tuhan pun kita semua dipanggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu tidak harus selalu dengan menyampaikan lewat mimbar. Setiap aspek kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Pargulmit nigoluhta, tutur kata kita, itu adalah firman Tuhan. Apakah kehadiran kita menghadirkan damai sejahtera di rumah kita, di lingkungan kita bekerja, di keluarga besar kita? Ataukah kehadiran kita menjadi troublemaker? Anggoma roh inang ai, kacau mak, ributlah. Sebaiknya tidak seperti itu. Tapi biarlah kita semua anak-anak Tuhan menjadi pembawa solusi dimanapun kita berada. Selanjutnya, kita semua adalah hamba Tuhan. Kedudukan kita adalah sebagai hamba. Kalau kita mengingat kembali bagaimana Tuhan pada saat penciptaan Adam dan Hawa, kita ini debu. Tidak ada apa-apanya kita. Kita hanya debu yang diambil oleh Tuhan. Lalu ditiupkan nafasnya sehingga bernafas. Anugerah Tuhan yang kita terima, kita diberikan keselamatan. Itu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita. Siapakah sebenarnya kita? Jadi kalau kita mengingat penderitaan Tuhan, sesungguhnya tidak ada kata untuk kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang dikerjakan Amos. Siapalah saya ini? Saya hanya hamba Allah. Sehingga dia pergi mau mengerjakan panggilan itu, walaupun tidak mudah dan sulit untuk dikerjakan. Dan menjadi hamba Tuhan itu
Biarlah itu menjadi jiwa di dalam kehidupan kita. Iha goluhkon ma'ai bagas goluhta. Supaya dimanapun kita berada, adalah bedanya bahwa kita adalah anak Tuhan, adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kita tidak sama dengan yang di luar. Jadi kita harus menjaga integritas seperti apa yang dilakukan oleh Amos. Walaupun tantangan banyak yang harus dihadapi menyampaikan kebenaran firman, dia tetap konsisten. Kemudian selanjutnya, tetaplah taat dan setia sebagai hamba Tuhan. Kata konsisten di sini adalah kita bisa melihat keberanian Amos yang kita boleh baca di ayat 15-17. Di sana Amos menyampaikan nubuatan Allah kepada dia. Luar biasa pengalaman Amos ini karena kedekatan hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga nubuatan Tuhan terhadap bangsa Israel itu dengan teguh, dengan konsisten, dengan berani dia menyampaikannya. Walaupun ditolak oleh bangsa Israel, termasuk juga Amazia. Kalau kita ikuti bacaan tadi, Amazia itu memfitnah Amos kepada Raja Yerobeam. Dan ini pun sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena ada kepentingan yang lain, karena kepribadiannya terganggu, lalu memfitnah orang lain. Mengatakan yang tidak benar tentang orang lain. Semoga ini juga tidak menjadi diri kita. Kita harus tetap mengingat visi dan misi Allah. Bagaimana kita dipanggil oleh Allah pada saat Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita lewat firman Tuhan, lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita harus tetap konsisten dan taat sebagai seorang hamba. Dan juga harus siap untuk ditolak. Konsekuensi sebagai hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, di lingkungan kita, kita pun kadang-kala mungkin ditolak, kita bisa merasakan itu. Mungkin yang bekerja di pemerintahan sangat bisa merasakan. Tapi kita percayalah bahwa penyertaan Tuhan selalu hadir bagi anak-anak Tuhan yang bergantung kepada Tuhan. Biarlah lewat integritas kita sebagai anak-anak Tuhan, lingkungan kita bisa melihat, walaupun dihambat, tapi Tuhan punya cara dengan caranya untuk membawa anak-anak Tuhan terus naik, tidak turun. Dalam kondisi-kondisi pada saat ini, belakangan ini, kita semuanya bisa merasakan dampak daripada COVID-19 yang sedang masih berlangsung hingga saat ini. Semua orang banyak takut. Kebetulan saya dari Rumah Sakit Cikini boleh melihat bagaimana orang yang datang ke IGD maupun di IGD maupun di ruang perawatan yang betapa tidak mudah itu dikerjakan. Tapi lewat situasi yang kita hadapi pada saat ini, kita diajarkan untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau orang COVID dirawat di ruang perawatan, tidak ada satupun yang bisa menemani. Nggak ada yang menunggu. Walaupun katanya suami istri yang sudah dua jadi satu, tetap sendiri. Keluarga yang terdekat siapa yang kita andalkan? Anak kita kah? Orang tua kita kah? Saudara-saudara kita kah? Kondisi saat ini sangat sulit itu dikerjakan. Tapi Tuhan ada di mana-mana.
Walaupun secara fisik kita sendiri, tapi Tuhan hadir di tempat kita masing-masing yang bisa berbicara langsung ke dalam hati kita, menenangkan kita, membuat damai sejahtera di dalam hati kita. Jadi Tuhan mau kita terus bergantung kepada Tuhan. Dan betapa tidak mudah juga, sebanyak apapun uang yang kita pegang pada saat ini, pun tidak bisa untuk menolong kita. Kadangkala uang ada, tapi tempat nggak ada. ICU penuh di mana-mana. O2 rebutan orang mengambil. Memang dunia jadi kacau. Tapi pada saat datang kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Yang penting kita membuka hati. Banyak cara Tuhan yang Tuhan mau kerjakan yang kita tidak bisa pikirkan. Jadi walaupun kondisi sulit saat ini, Bapak, Inang, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah kita bersemangat di dalam Tuhan. Bangun komunikasi dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Walaupun situasinya sulit. Dalam hidup ini, kita juga yang perlu kita renungkan adalah bagaimana hidup kita sebagai hamba Tuhan di dunia ini. Tadi kita sudah belajar bercermin dari Amos, bahwa Amos ini adalah orang yang setia dan taat. Ini kita juga boleh belajar dari Amos, apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, dalam kondisi sulit ini, bagi saudara-saudara kami yang tadi sudah dibawa dalam doa, mungkin ada yang terpapar COVID-19, ataupun yang sedang pemulihan, ataupun masalah ekonomi, ataupun masalah anak-anak, ataupun masalah orang tua dengan anak, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Jangan pernah patah semangat. Dan kita harus tetap konsisten untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan juga menginginkan kita memiliki hati yang lembut untuk menerima setiap teguran. Mungkin dari hamba Tuhan, orang yang di sekitar kita yang barangkali yang melihat kekurangan kita, ataupun suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan parumaen, apabila ditegur, kalau itu untuk yang baik, marilah kita membuka hati, berikanlah hati yang lembut untuk mau ditegur. Itu adalah karakter salah seorang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, untuk terus mau dibaharui dari hari ke hari. Selanjutnya, apabila teguran itu datang kepada kita, kita harus peka dan mau menerima. Dan kita juga diberi kesempatan lewat teguran itu, mungkin saat teduh kita barangkali, diberi kesempatan kepada kita bertobat. Karena Tuhan mau semua anak-anak Tuhan itu bertobat dari jalan-jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertobatan itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dan itulah kerinduan Tuhan terhadap umatnya, bangsa Israel pada saat itu. Sehingga dikirim Amos untuk menyampaikan nubuatan tersebut. Yang menjadi perenungan bagi kita yang terakhir, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadilah kita menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan yang lembut hati untuk mendengar dan menaati firman Tuhan. Apapun situasinya, baik atau tidak baik keadaannya, katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya daripada itu adalah dari si iblis, itu firman Tuhan. Jadi, jadilah kita menjadi juga seorang hamba
Yang keras hati, di sini pengertian keras hati bukan jugul gitu ya, tapi keras hati dalam arti orang yang konsisten dan setia melaksanakan perintah Tuhan. Konsisten ini adalah suatu integritas, seperti integritas Amos tadi. Sering sekali orang tidak jadi konsisten pada saat mau dihargai, mau supaya menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Sesungguhnya, kalau kita hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang tidak benar, konsisten kita kerjakan, itu menggelisahkan kita. Kalau kita mau koreksi hati kita. Kalau bukan kebenaran Tuhan yang kita putuskan, kita sampaikan, itu adalah menggelisahkan. Tapi yang dari Tuhan adalah damai sejahtera. Walaupun tidak enak, kadang-kadang menyakitkan. Tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan, buahnya adalah damai sejahtera. Biarlah kita semua, umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih panggil menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Kita mau menerima panggilan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Dan kita belajar untuk menerima setiap orang. Karena Tuhan mau menyampaikan rencananya lewat orang lain, barangkali hamba Tuhan, dan juga firman Tuhan. Kita tidak ragu-ragu dalam menerima firman Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada suatu kepastian. Dunia ini tidak pasti. Tapi yang dari Tuhan, ya dan amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, kembali kami datang mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Engkau Bapa kami yang sangat baik. Engkau mengetahui keberadaan tiap-tiap kami di rumah kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, berbelas kasihanlah Kau bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau hadir bagi setiap pergumulan kami. Dalam kondisi pada saat ini yang tidak baik, Tuhan. COVID-19 yang masih mewabah hingga pada saat ini. Sehingga kami masih beribadah lewat Zoom seperti ini dari rumah kami masing-masing. Tapi ini tidak menghalangi Tuhan damai sejahtera sukacita yang kami rasakan pada saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu hidup dan berkuasa. Dan itu sanggup untuk mengubah setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara bagi setiap jemaat Tuhan. Supaya sungguh kami merasakan ketenangan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sanggupkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tetap bawakan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Inang sama Selina Agustina Boru Sidauruk, Samas Vincent Sidauruk, Inang Sartina Boru Purba, Novel Sinaga, keluarga Abadi Sumbayak, Bapak Henry Situkir, Inang Kartika Boru Sitanggang, Situa Bonar Situkir. Tuhan, mungkin ada lagi yang masih sakit yang tidak disebut namanya, dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu hadir bagi mereka. Lawat mereka di tempat mereka masing-masing. Supaya sungguh Tuhan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan, itu boleh terjadi di dalam hidup mereka. Ajar mereka bersabar Tuhan, untuk terus taat dan setia dalam kondisi apapun. Kami katakan Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, apapun situasi yang kami hadapi. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Montos kon galangata ubani nai batata.
Ham Tuhan nebata Bapa nami, paridop niuhur harohan ni segala pasu-pasu. Terima kasih ma isombahkon hanami hubamu, halani hubamu do ijalo hanami, pasu-pasu nagokan dear pakon nalaingan. Bani panorang on, isombahkon hanami do hubamu, nagabe galangan nami, diri nami, pakon humbani hinadongan nami, nadok bineremuin. Pasu-pasu hamma galangan na sinombakon namion, gabe galangan nama pasing, laho pabolakon harajaonmu i dunia on. Ukap hamma uhur nami, marhite tonduimu, ase lambin ididah, ibotoh, janah iha malaskon uhur nami, bueni silayak-layakmu, nadop ijalohanami, akon nasihol bereonmu ope benami. Ajari hamma hanami marhite tondui napasing, ase lambin sitong hanami, laho mangondoskon galangan nami, napatut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek namion, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marhite dia te tupa roh doa Tuhan. Marhite dia te tupa roh doa Tuhan. Mampu bantuan Ham ale tondui napasing, nado pabakikon hanami gabe saksi ni Kristus. Domaro ham hutonga-tonga ni pargoluhan nami, laho mamuai hanami, hubani harosu ni naibata, Bapa pakon Tuhan Yesus. Ajari hamma hanami, ase lambin isadari hanami, na ibobai tondui napasing indo haguluhan nami, hubani harajaonmu. Mengelek mahanami hubamu, ojur ham mahanami, ase tangi anjaha pambalosi, bani parsuruh ni tonduimu, halani goluh, nasonindo iharosuh kon ham humban nami. Ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus, jalo hamma tonggo namion. Amen. Ham Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni uhurmu inagori tongaon, songon na inagori atas. Bere hamma banami sadarion, haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobai ham huparlajoan. Palua hamma hanami hun bani pangago.
mana siam, janah pindahin siam nama dear. Ulang mana jahat, ase manggoluh nasiam. Ase tongon majahuba na bata zebaut, hasoman nasiam. Songon na hinatahon nasiam. Jalohita ma pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na batama hita. Isondangkon Tuhan na batama bohini hubata. Janah maidop mauhurni mangidah hita. Idop pakon Tuhan na batama bohini hubata. Janah ipasorap madameni bani tondui tabe. Amen. Selamat Horas, selamat hari Minggu mahubata ganupan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bata Ganupan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Minggu semua. Iya. Selamat hari Minggu kita semua. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat. Sehat Ganupan, Tuhan memberkati. Amin. Hari Minggu mah kubata haganupan Bapak Inang. Anggo idah kan amin okukan ada do 40 frame kita na mengikuti kebaktianon. Anggo rata-rata hali 2 kurang lebih 40. Tersonai mau. Bapak Inang kita haganupan. Ia sadirion ikukah kita ma penggunaan liturgi na baru model B. Anggo perhatian kita nokan 4 logo bani kebaktian ta. Anggo na lama tulu. Jana ting-ting itong-atonga. On ma minggu na paduahon kita menggunakan liturgi agenda baru. Terima kasih mai pada sekanami huben nasiam asoman nami na melayani bani panorangon na bagas pertukaran pelayanon. Ubani inang asiroha si payung sebagai paragenda. Ubani Bapak Purba sebagai si boban doding, singer, pakon pemusik, pakon hubani inang si tua boru saragi sebagai parambilan. Terima kasih mah kubani nasiam haganupan bani pelayanan napinadas nasiam kubata sadarion andohar boy matongon kita gabe Amos na baru bani parguluhanta. Terima kasih mahoma kubani kita haganupan naman dihuti kebaktian ta sadarion. Kebaktianon ipamasuk dohoma ubani YouTube. Jadi ubani asomata nalamboi mendihuti secara langsung bani Zoom on boy dohoma mendihuti ibani YouTube. Sahalinari terima kasih mahubata ganupan. Salam sehat ma naibatama makasomani hita. Terima kasih mahubata ganupan. Horas
Dong tambahan kumbani sekretaris jemaat. Langadong berani urnami. Selamat hari Minggu mahuat taganupan. Maha ketambana Bapak. Jadi salam sehat. Jangan kita songon hatani Tuhan. Songon hatani Tuhan kanai. Totak ma menyurahkan kebaikan tene. Dan bagaimana kita untuk cara mengendalikan diri. Berpikirlah positif. Nami, terima kasih mahuat taganupan. Amin. Tuhan memberkati. Sehat obat tak. Orang. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Mona. Terima kasih petugas Salemba semua. Terima kasih selamat hari Minggu. Ada Bapak Pendeta juga. Orang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu buat keluarga Bro Pendeta, keluarga semuanya. Terima kasih Kang. Selamat hari Minggu buat kita semua, sehat-sehat. Hari Minggu. Dan baru Adit, dia udah keluar.